Saya pulang di rumah itu, saya duduk depan rumah. Ini pelajaran buat saya pribadi, buat orang yang benci orang tuanya. Ya, saya duduk di depan rumah, saya bawa itu buah-buahan. Saya punya kebiasaan kalau duduk tuh saya taruh handphone, saya taruh buku apa semua di meja. Nikmatin lelah tuh ya. Nggak lama tuh kopi datang. Saya dibawain kopi, ya Allah. Kelihatan tuh bulan, walaupun masih asar, ada kopi, masya Allah. Tahu aja saya bilang. Enggak lama anak saya yang kecil datang, terus kan sudah agak gede itu anak. Ya, kecil, Abuya. Ya Allah. Ta'al ya bani ya datang. Saya bilang kemana. Kita pangku, ya Allah, enaknya pulang kerja ketemu anak tuh, masya Allah. Dia turun dari pangkuan saya, dia lihat tas yang saya bawa. Ternyata memang dia tertarik sama duku. Memang masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya mirip nih orang itu ya. Diambil itu duku, dicemplungin ke kopi saya. Saya kan ketawa. Aduh, nih anak udah lucu aja dah anak mah ya. Masya Allah. Saya pikir segitu doang udah ada tuh. Ternyata duku sama kopi diaduk. Kan jadi keluar Betawi saya kalau udah begitu kan. Tahu aja babinya suka ngopi sama duku, saya bilang gitu kan. Cuma jujur loh. Saat itu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini. Saya makin tua makin kayak anak kecil, betul? Orang kan makin tua makin kayak anak kecil kan? Kalau saya makin tua makin kayak anak kecil. Anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini. Pulang kerja duduk dikasih kopi. Saya yang tua datang. Saya ambil duku, saya cemplungin. Saya aduk. Kira-kira anak saya nerima gak? Gitu. Mungkin dia bakal ngomel, Mama mata di mana sih? Abi mata di mana sih? Lagi ngopi dituangin. Bisa ribut. Saat itu saya tersenyum melihat itu, ya Allah. Ini anak berkata dengan tidak berdosanya, Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa? Banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya. Tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab. Saya jawab. Karena saya takut dia kecewa. Sudah jarang ketemu, nggak bisa ngejawab. Kecewa dong. Saya jawab, ini handphone Buya nak, ini buku Buya, ini Buya. Saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya. Ya, kalau nanti saya sudah tua, saya cerewet, saya banyak nanya, dia mau jawab gak? Kamu sama siapa, di mana, bersama siapa, kemana? Mau jawab gak? Atau dia berkata mungkin Buya cerewet, Bapak cerewet. Ini pelajaran, ternyata memang betul loh. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Buat kita yang membenci orang tua kita, yang mengatakan orang tua kita begini begitu, demi Allah yakinkan dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak manfaatkan rugi. Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur, coba lihat. Ini rumus yang paling gampang kok. Anda yang tidak suka sama ayah Anda, tidak suka sama abi Anda, tidak suka. Habis ayah galaknya manusia, ya Allah, kakunya orang, aduh, masya Allah. Ya sudah. Coba sekali-kali ngeliat bapakmu lagi tidur, coba lihat. Ya nggak usah ngomong lah, pokoknya dia lagi tidur, lihat aja coba dah. Siang, kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat, dia cari tempat yang adem di balai, dia tidur. Coba lihat wajah ayah kita, coba lihat. Ya Allah, Abah, coba lihat. Ya Allah, Bapak, Ayah, Abi, masya Allah, lihat. Perhatikan wajahnya, perhatikan. Subhanallah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak, lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal, coba lihat. Rambutnya yang hitam sudah memutih, coba lihat. Lihat tangannya urat di mana-mana, coba perhatikan. Napasnya mulai terpenggal, coba lihat.
Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak, makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Atau kau yang membenci ibumu, kau yang membenci ibumu. Wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Ya Allah, daging tua yang sedang tidur. Coba lihat, ya Allah, mama, coba lihat. Ya Allah, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersebah putih. Coba lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihat, tatap wajahnya. Giginya sudah mulai tanggal. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak. Subhanallah. Berapa lama lagi kau berjumpa dengan dia? Mendingan besok pagi temui mereka. Temui mereka sudah. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok daging bangkai kita cium dari mereka. Allah. Kalau nanti sudah tidak ada air mata, nggak menghidupkan mereka, sesal kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Buktikan bahwa surga di bawah telapak kaki orang tuamu. Bagaimana membuktikannya? Angkat dia setinggi mungkin. Contoh Uwais Al-Qarni itu contoh. Seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Tapi Rasul katakan pada Umar, nanti di masamu ya Umar, temui Uwais. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang akan hidup di zamanmu nanti. Orang yang belum ada, Nabi sudah muliakan dia. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni kalau sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Karena dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada lebih dari 30 malaikat berebut kepada Allah minta izin. Minta izin untuk membawa ijabah doa. Karena ada orang yang mengatakan Alhamdulillah di sela-sela ujian berat dalam hidupnya. Ya, dikaitkan dengan ini. Kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tapi enggak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu penghafal Quran. Tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu ulama besar. Tidak. Periwayat hadis pun tidak. Tidak ada hadis riwayat Uwais, enggak ada. Apa sih kelebihan Uwais? Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Uwais tahu sekali kalau dia punya ilmu lebih, bukan untuk mengkritik orang tuanya, tapi menutupi kekurangannya, itu lebih baik. Bahkan kalau perlu dia menghajikannya. Bahkan kalau perlu dia sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya ketika masih hidup dulu. Sehingga yang paling berhak memandikan mayit orang tua adalah anaknya sendiri. Antum kalau biasa mandiin mayit, antum bisa tahu lah. Ya, mungkin orang tua antum masih ada, tapi kan kakek antum ini kan orang tua, atau paman antum tuh orang tua. Ketika diguyur itu air, setelah diwudukan ini mayit, diguyurkan air, kemudian kita mulai membasuh. Ya, kita basuh. Allah, ini tangan yang kemarin saya gandeng ini. Ini tangan yang kemarin saya cium ini. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir. Sekarang seonggok daging dingin di hadapan saya, ya Allah. Coba kita basuh pundaknya, ya Allah. Ini pundak yang saya pernah bersender di atasnya, ya Allah. Coba getarkan hati dengan seperti itu, coba. Kita basuh kepalanya, ya Allah. Ingat kita juga pernah disampoin dulu sama ini orang. Kita bersihkan. Maka kalau anak lebih mencintai lah membersihkan kukunya, giginya.
Sampai kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu. Wal jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Allah akan buktikan anakmu pun akan seperti itu denganmu. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kita butuhkan cuma ada orang yang mentalkinkan kita nanti kan? Ketika kematian mendatangi kita, badan terbujur kaku, mata terbelalak menghadap langit. Napas mulai terpenggal. Saat itu kan yang kita butuhkan talkin kan? Anak yang memegang tangan kita mengatakan, Abu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah ya Allah. Inna ruh idza qubidat tabi'ahul basar, kata Rasulullah. Ruh tuh kalau dicabut mata ngikut. Selesai sudah. Mungkin kita menangis membimbing orang tua hingga akhir hayatnya dengan la ilaha illallah. Tapi tangis bahagia karena membimbing mereka husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Mungkin dia diazab. Dia manusia. Tapi Nabi pernah dibentangkan alam kubur. Pernah dibentangkan alam kubur Rasulullah, alam barzah. Nabi melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk. Wallahi berhenti cambuk malaikat tersebut. Bertanya ini mayit, ya malaika, lima takifu min darbik. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Aku orang yang layak dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak daim. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Bahkan istighfar anak yang saleh menghentikan cambuk malaikat untuk orang tua dalam kubur. Dahsyatnya memiliki anak yang saleh. Dahsyatnya dapat ridho orang tua. Maka sungguh merugi sekali kalau sampai Nabi mengatakan rogi ma'anfu, rugi. Kerugian yang teramat sangat. Orang yang didekati oleh kebaikan tak bisa menggapai kebaikan. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum ma'uf. Sampai ukurannya fala taqul lahum ma'uf. Uf itu beda-beda terjemahannya. Ada yang cicu, ada yang ambil napas. Begitu aja nggak boleh loh. Subhan, ambilin air. Iya wah, cepat. Iya, nggak boleh tuh. Iya, insya Allah. Langsung iya udah iya aja lah, orang tua sudah iya aja lah. Jangan pernah menentang karena memang keberkahan hidup karena itu gitu loh. Ya apa artinya harta yang banyak, anak buah yang banyak, tanah yang luas, istri yang cantik, anak yang lucu. Kalau kita nggak akur sama orang tua apa artinya? Nggak ada manfaat hidup. Kau mulia di mata manusia tapi kau dibenci sama orang tuamu, wallahi kerugian dalam hidupmu. Ini yang bikin gemeter Abu Hurairah ini. Ketika dia masuk Islam, ibunya nggak mau tegur dia. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah untuk ibuku ya Rasulullah. Dia tidak mau menegurku ketika aku masuk Islam. Abdurrahman bin Sakhar ini. Nabi mengangkat tangan ke langit berdoa. Dia tahu kalau Nabi sudah berdoa mustajab. Maka dia kembali ke ibunya mengucapkan salam. Ibunya pun mengatakan waalaikumsalam. Kerugian buat kita. Nah jamaah yang Allah muliakan, inilah keindahan Islam.